Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 22 April tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 36 sampai 41. Pada hari Pentakosta berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman.
Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cinta itulah yang membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Cinta membuat orang bergerak untuk mencari dan menemukan siapa atau apa yang dicintainya. Itulah yang dialami oleh Maria Magdalena. Karena sangat mencintai Yesus, ia merasa sangat kehilangan atas kematiannya. Maka, setelah ikut mengantarnya ke makam dan menungguinya di depan kubur, tetapi kemudian harus pulang untuk beristirahat sesuai dengan aturan Sabat. Pada hari Minggu, ketika hari masih gelap, ia kembali ke makam. Gelapnya hari ketika Maria Magdalena pergi ke makam, sekaligus juga mewakili gelapnya hati dan pikirannya. Ia merasa sedih dan bingung karena berpisah dengan Tuhannya. Hati dan pikirannya yang gelap itu membuat ia mencari Yesus di tempat yang salah. Ia tidak ingat kalau Yesus telah mengatakan bahwa pada hari ketiga ia sudah bangkit dan hidup kembali. Meskipun hati dan pikiran Maria Magdalena gelap dan ia mencari Yesus di tempat yang salah, namun karena cintanya yang besar itu, akhirnya ia bertemu dengan Yesus juga. Bukan Yesus yang mati dan terbaring dalam makam, tetapi Yesus yang telah bangkit dan hidup kembali. Memang pada awalnya, Maria Magdalena tidak mampu mengenalinya. Hatinya masih gelap. Barulah setelah Yesus memanggil namanya, ia mengenali bahwa yang dijumpainya itu adalah Yesus. Cinta itulah yang mempertemukan Maria Magdalena dengan Yesus jauh sebelum Yesus wafat dan bangkit. Maria Magdalena telah terlebih dahulu mengalami cintanya yang begitu besar. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara-saudariku terkasih, setelah berjumpa kembali dengan Yesus yang bangkit, ia tidak jadi meratap karena Tuhanku telah diambil orang, tetapi dengan penuh sukacita, ia berkata kepada para murid Yesus, "Aku telah melihat Tuhan."
Paskah merupakan perayaan iman akan Yesus yang hidup, hadir dan menyertai kita. Ia hadir dan menyertai kita dimanapun dan dalam situasi apapun, tanpa terbatas ruang dan waktu. Namun, kita tetap harus mencarinya dengan penuh cinta. Dengan cinta yang berkobar seperti Maria Magdalena, kita akan dengan mudah berjumpa dengan Yesus, tidak hanya pada saat berdoa, merayakan Ekaristi, membaca dan merenungkan kitab suci, serta melakukan aneka kegiatan rohani lainnya, tetapi juga dalam hidup bersama, dalam melaksanakan tugas pekerjaan, dan dalam pelayanan kepada saudara-saudari kita, lebih-lebih orang-orang kecil dan yang menderita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.